Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andro di video insight yang pertama. Nah, di video insight yang pertama ini kita sudah nggak akan lagi nih membahas mengenai konseling humanistik. Jadi pada kali ini dan sama satu semester ke depan itu berarti kurang lebih ya 14-15 pertemuan gitu kan. 14-15 video, maksudnya video insight yang nanti saya upload gitu di channel YouTube ini. Jadi kita akan membahas mengenai pengembangan kepribadian profesional. Nah, kali buat teman-teman juga pasti bakal bertanya-tanya gitu kan ya. Apa sih tuh mata kuliah pengembangan kepribadian profesional? Jadi kurang lebih mata kuliah pengembangan kepribadian profesional ini adalah mata kuliah yang akan mengajar dan mengenalkan gitu kan, mengenalkan profesi yang ada di dalam BK gitu. Jadi kayak standar kompetensi, kemudian kayak asosiasi dan kualifikasi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ingat lagi nih buat teman-teman. Jadi bimbingan konseling gitu atau guru BK ya, itu adalah profesi, bukan sebuah pekerjaan. Karena guru BK itu mempunyai standar kompetensi, kemudian punya asosiasi dan mempunyai kualifikasi gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi kemarin gitu kan, kemarin mungkin agak sedikit curhat aja kali ya di sini. Jadi kemarin itu kebetulan kan kita sudah melakukan pertemuan pertama ya gitu ya. Kita sudah melakukan pertemuan pertama dan situ kita membahas banyak hal yang ada di dalam BK gitu kan. Nah, di situ banyak banget nih insight-insight yang kebetulan yang aku dapatkan gitu kan ya. Kayak mengenai standar kompetensi, enggak, sebelum bukan standar kompetensi, sebelumnya kita kayak diperkenalkan dulu nih. Kayak apa sih nih perbedaan profesi dan juga pekerjaan gitu kan. Kita bahas. Nah, tadi kan saya juga udah bahas kan di situ kan apa bedanya profesi dan pekerjaan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita juga bahas-bahas juga mengenai standar kompetensi yang ada di dalam BK. Kemudian kita udah bahas asosiasi juga dan kualifikasinya gitu yang ada di dalam BK. Jadi di sini mungkin saya merincikan sedikit kali ya. Jadi di sini pertama-tama kita bahas mengenai standar kompetensi. Mungkin buat teman-teman gitu ya yang mungkin bertanya BK itu punya standar kompetensi enggak sih? Maksudnya punya suatu apa ya, mungkin dikatakan kompetensi yang harus ada nggak sih di dalam BK? Kan BK kan cuman itu doang kan, kayak cuman input data. Mungkin kalian sempat berpikir demikian gitu ya. Namun nyatanya hal tersebut adalah salah gitu kan. Karena BK sendiri nih memang mempunyai standar kompetensi gitu. Nah, standar kompetensinya ini tercantum di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Itu sebenarnya sih cuma membahas tentang ini ya, pendidikan nasional gitu kan. Di situ membahas tentang pendidikan nasional. Tapi di sini lebih diperjelas lagi di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 111 tahun 2015 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Itu pada undang-undang tersebut gitu kan. Bukan ya, sama ya undang-undang sih, undang-undang Peraturan Menteri Pendidikan ya. Itu dibahas banget apa aja yang harus mungkin jadi standar kompetensi seorang guru BK gitu kan. Mungkin di sini mungkin saya akan mengambil sedikit apa sih yang ada di dalam peraturan ini gitu kan. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, jadi di sini dalam BK itu kita contoh ambil dari pasal 2 deh, pasal 2 dari peraturan nomor 11 tahun 2014 ini. Jadi di sini dibahas bahwa layanan bimbingan dan konseling bagi konseli pada satu pendidikan itu mempunyai fungsi, yaitu yang pertama itu adalah pemahaman diri dan lingkungan. Jadi
seorang konselor gitu atau guru BK itu harus memberikan layanan kepada konseling agar konselor itu dapat memahami dirinya dan juga lingkungannya. Kemudian seorang konselor juga harus memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan seorang konseli. Kemudian di sini seorang konselor itu harus membantu konselor itu menyesuaikan dengan diri mereka sendiri dan juga dengan lingkungannya. Lalu di sini juga seorang konselor bisa harus membantu konseli itu harus mencegah timbulnya masalah pada diri mereka. Dan itu salah satu yang ada pada pasal kedua dari Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2014. Tidak hanya itu juga, di peraturan ini nih dibahas juga di pasal keempat gitu, pasal keempat bahwa layanan bimbingan dan konseling memiliki tujuan untuk membantu konseli mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh. Dengan cara apa sih? Dengan apa gitu mungkin. Jadi di sini dibahas banget di secara detail gitu bahwa di pasal ini di sini seorang konselor itu harus menjaga asas yang ada yang pada diri mereka gitu. Kurang lebih seperti kode etik yang ada dalam guru BK gitu kan, sebagai konselor. Itu adalah standar kompetensi. Lalu dari standar kompetensi kita akan membahas mengenai asosiasi. Jadi guru BK ini juga mempunyai asosiasi ya teman-teman. Nah, asosiasinya itu adalah APKIN. APKIN ini adalah artinya ya, Asosiasi Bimbingan dan Konseling. Itu didirikan tanggal 17 Desember 1975. Sekarang ketua umumnya adalah Profesor Dr. Muhammad Farozin. Nah, jadi APKIN ini ada gitu kan. Kenapa APKIN ini ada? Karena dengan keberadaannya APKIN ini maka didirikan gitu dengan bertujuan untuk membantu gitu, menyukseskan guru BK gitu, guru BK yang ada di Indonesia. Jadi kan selama ada APKIN gitu, sama ada APKIN di dalam Indonesia gitu kan, atau ada Indonesia sama ada APKIN yang masih bekerja, maka guru BK itu dia mempunyai mungkin mempunyai privilege untuk melakukan tugasnya itu dengan adanya asosiasi. Nah, kemudian juga kalau adanya asosiasi ini nih seperti APKIN, kalau di dalam BK juga bisa dikatakan dapat membantu guru BK juga gitu kan, untuk perkembangan guru BK di Indonesia juga diharapkan bisa menjadi salah satu sarana untuk memajukan guru BK yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu untuk keberadaannya asosiasi ya. Lalu dari asosiasi kita bahas ke kualifikasi. Jadi di dalam profesi gitu kan, di dalam profesi pasti mempunyai adanya kualifikasi tertentu, karena dengan adanya kualifikasi tertentu gitu, suatu profesi pasti dia bukan diharapkan, tapi lebih tepatnya dengan adanya kualifikasi maka gitu kan sebuah profesi akan ibaratnya tidak disalahgunakan gitu, tidak disalahgunakan. Jadi di sini ya kalau seandainya kita mau menjadi guru BK gitu ya, guru BK berarti kita harus mempunyai kualifikasi tertentunya untuk menjadi guru BK, dan juga tidak sembarang, karena kan ini adalah sebuah
profesi gitu. Nah, kualifikasi ini juga tercatat di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Nah, di dalam isinya ya ini cukup panjang gitu ya sebenarnya. Nah, mungkin kita kasih garis besarnya aja gitu. Jadi seorang konselor gitu kan, seorang konselor itu yang harus kalau mau menjadi konselor gitu, dia itu harus mempunyai kualifikasi seperti dia itu harus mempunyai sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling. Lalu kualifikasi yang kedua adalah dia juga harus mempunyai berpendidikan sebagai konselor. Itu untuk garis besarnya. Terus kalau untuk lebih dalamnya lagi itu dia harus mempunyai yang disebut dengan kompetensi. Nah, kompetensi ini apa sih? Nah, kompetensi di sini jadi seorang konselor gitu harus memahami teori dan juga praktek mengenai pendidikan konselor. Lalu kemudian seorang konselor gitu harus mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku terhadap konseli dan sebagainya. Itu sebenarnya sebagian ini mungkin dapat dikatakan sebagian kecil yang ada pada kompetensi konselor, di mana ternyata kompetensi konselor itu bisa dikatakan menjadi salah satu yang dibutuhkan dalam kualifikasi gitu, kualifikasi untuk menjadi seorang guru BK. Jadi ya kurang lebih seperti itu yang mungkin saya jelaskan gitu kan, yang mungkin saya berikan kepada teman-teman. Jadi pada dasarnya adalah untuk menjadi seorang konselor gitu, kita harus mengetahui tiga hal ini yaitu harus mengetahui standar kompetensi yang ada di dalamnya. Kemudian kita harus mengetahui asosiasi yang menaungi profesi kita yaitu, dan juga kualifikasi. Jadi kalau dapat dikatakan ya, untuk menjadi guru BK juga nggak segampang yang kita kira gitu kan. Karena kan kita sempat lihat ya kalau guru BK ini kerjanya ngapain sih, kayak nggak jelas gitu kan. Kayak cuma bisa menghukum orang, kemudian cuma ya input data nggak jelas gitu. Jadi itu tiga hal ini ternyata ya mungkin ya menjadi pengetahuan tambahan buat diri saya gitu kan, karena adanya standar kompetensi dan asosiasi dan kualifikasi ini bisa dikatakan ya memperkuat kenapa alasannya mungkin saya ambil di jurusan ini gitu. Jadi saya tahu bahwa ternyata bukan cuma marah-marah dan cuma input data doang, tapi lebih dari itu seorang konselor. Oke, jadi itu aja dari video insight kali ini. Terima kasih yang telah menonton dan minta maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya Andro. Terima kasih telah menonton video insight ini dan sampai jumpa di video insight yang selanjutnya. Dadah!